Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ardian Prasetyo. Ya guys, kali ini gue bakal ngevlog dimana gue akan membahas larangan bersepeda di Indonesia. Tapi kemarin juga dapat berita di Kompas TV ataupun Metro ya kan guys. Nah, itu ada pemberitaan bahwa di saat PPKM ataupun ya PPKM darurat ya guys ya, dari tanggal 3 sampai tanggal 20 itu katanya tetap di rumah aja, ataupun teman-teman mungkin sudah tahu pemberitaannya kalau bersepeda itu dilarang ya guys ya, bukannya dilarang selama PPKM. Nah, gue juga belum mastiin guys, dalam arti itu untuk khusus di seluruh Indonesia atau itu khusus di wilayah DKI Jakarta. Nah, menurut gua ya kan guys, Ardian Prasetyo TV itu sih kalau ya sah-sah aja ya guys, tapi izin dan kalau gua sih kalau buat bersepeda asalkan tidak bergerombol ya guys ya, ataupun mandiri, itu menurut gua sah-sah aja. Tapi kalau kalian bersepeda ya kan, itu berkomunitas ataupun lebih dari 2 orang ataupun lebih dari 1 orang guys, itu kalau menurut gua sih selama PPKM ya harus itu diciduk. Tapi ini kan di saat PPKM kan tempat wisata ditutup, terus tempat hiburan juga di lockdown, terus juga ada juga kalau untuk lockdown wilayah ataupun desa ataupun kampung, kalau menurut gua sih nggak ada ya guys ya, jarang ya guys ya, mungkin adalah 1 2 3 tapi nggak keseluruhan. Ya kalau untuk berjualan juga itu juga dibatasi jamnya, untuk jam ya sampai malam tuh ya jam 8. Kalau menurut gue sih sah-sah aja kalau tentang bersepeda guys. Tapi kembali lagi ke peraturan pemerintah ataupun peraturan dari Kapolri ya kan guys, kalau bersepeda itu sementara di off kan dulu. Misal pun berciduk ataupun ada yang ngeyel untuk bersepeda, itu bakal dikenakan ataupun bakal diciduk ya guys ya sepedanya. Ya itu gimana sih ya guys ya, kalau menurut gue sih aneh ya. Itu aneh, tapi memang ya mau gimana lagi guys, soalnya juga gue juga ngalamin guys, maksudnya ngalamin bersepeda. Ya kalau menurut gue sih bersepeda itu orangnya asik-asik guys, ramah. Jadi misal pun kalian sendiri guys, gue sendiri itu ada pegoeser lain. Nah biasanya itu ya entah entah yang ini entah yang ini ya guys ya, itu mungkin saling sapa dan akhirnya kenal, jadilah goes bareng. Nah itu yang mungkin menurut dari pihak kepolisian juga untuk harus dipertimbangkan guys, kenapa membuat peraturan seperti itu. Ya kalau menurut gue sih ya sah saja kalau misalnya mau bersepeda, tapi ya itu guys, kalian harus benar-benar menjaga protokol kesehatannya. Ya kalau sebatas sapa menyapa di jalan antara pegoeser dengan pegoeser, kalau menurut gue sih nggak masalah guys. Tapi kalau misalnya kalian ketemu pegoeser gabung ya kan guys, lebih dari 2 orang ataupun 3 orang, ya itu menurut gue sih ya lebih baik jangan. Soalnya juga kalau misalnya kalian goes itu sampai ke tempat tujuannya, itu biasanya pada nongkrong ataupun pada foto-foto. Nah kalau di saat PPKM ya lebih baik tidak usah berhenti. Habiskan berhenti ya kasih waktu 10 menit atau 15 menit, nanti jalan lagi guys. Tapi kan kalau selama PPKM ya pihak polisi juga mempertimbangkan seperti itu guys. Jadi ya mau gimana lagi, kalian harus mematuhi anjuran dari Kapolri atau dari Mabes Polri. Ya kalau gue sih ya nggak apa-apa ya guys ya, kalau misalnya untuk menjaga stabilitas
peningkatan COVID di Indonesia ataupun terutama di Jawa ya guys ya. Ya sebenarnya sih peningkatnya COVID di wilayah Jawa itu dari mobilitas masyarakatnya tersendiri guys. Kadang juga kemarin kan habis Lebaran. Ya memang sih pemerintah itu dianjurkan untuk tidak mudik. Nah tapi kan sebulan setelah Lebaran kemungkinan orang yang merantau ya guys ya itu ya biasanya pada mudik. Ya itu kemarin belum diantisipasi guys. Jadi biasanya kan Lebaran kan misal sekarang Lebaran. Nah bolehlah nggak mudik ya kan guys. Seminggu sebelum Lebaran, sesudah Lebaran, 2 minggu sudah Lebaran. Nah nanti biasanya kalau menurut gue sih itu sebulan kemudian ataupun ya kurang lebih sebulanan itu kemungkinan pada mudik guys sama teman-teman. Tapi ya kalau menurut gua mudik juga hak asasi ya guys ya. Kadang juga saat merantau pengen sekali ketemu keluarga, belum tentu kita di tahun depan juga bertemu dengan keluarga ya kan guys, anak, istri, orang tua itu ya gimana ya guys ya. Tapi sih kalau menurut gua ya guys ya, itu kalau penyebaran COVID ataupun meningkatnya COVID itu banyak karena ya banyak juga yang tes. Jadi semakin banyak yang tes ataupun tes swab, PCR dan juga sebagai dan lain-lain ya guys ya. Itu juga menurut gua membuat peningkatan dari COVID. Jadi ya gimana ya guys ya. Gue juga kemarin dapat berita dari Amerika ataupun dari Cina. Itu kan kalian bisa tahu sendiri kan guys di wilayah Cina dan juga yang luar biasa sekali itu di wilayah Amerika. Itu kasus COVID itu sangat-sangat meningkat guys. Sangat meningkat. Nah, dan akhir-akhir ini guys, akhir-akhir ini itu mengalami penurunan dari data COVID di negara Amerika maupun Cina. Karena kalau menurut kemarin juga berita nggak tahu itu juga hoax ataupun benar guys, tapi ada masuk akalnya guys. Jadi kita ya bolehlah menjaga protokol kesehatan. Misalnya kita lagi sakit ataupun lagi nggak enak badan, ya lebih baik di rumah dulu buat istirahat. Nanti misalnya udah sembuh, ya barulah menggunakan ya aktivitas kembali, ya kan guys. Tapi kalau misalnya kalian sudah sehat ya gitu aktivitas kembali. Misalnya pun lagi nggak enak badan ya lebih baik di rumah aja buat istirahat. Nah misalnya kembali tadi kan ke tes swab. Nah meningkatnya COVID itu kan karena terjadi tes ya kan, nggak mungkin lah misalnya kita kan lagi ya batuk ataupun pilek dan sebagainya guys ya menurut gejala COVID. Nah itu kan kalau kalian nggak periksa kalian juga nggak tahu ya kan guys. Tapi biasanya eh, dari pihak pekerjaan juga bisa jadi untuk jadinya tes swab ataupun PCR ya kan guys. Dan juga kalau misalnya teman-teman dicek juga ya kan guys. Nah di saat sakit juga dicek juga ya, misalnya memang ada gejala-gejala dan juga di tes swab juga positif COVID ya, ya sudah itu jadi terkena ya guys ya. Tapi ya kalau menurut gue sih meningkatnya COVID itu karena meningkatnya jumlah tes swab. Nah misal pun kalian ingin ya semua susah sih guys kalau dalam kondisi seperti ini, apalagi juga di dalam negara kita Indonesia ya kan guys, itu mempunyai peraturan sendiri-sendiri. Jadi untuk para pegawai share intinya ya guys ya, ya taatilah peraturan, tetap semangat, tundalah dulu untuk goes ya guys ya. Kalau misalnya goes untuk wilayah kampung atau kecamatan menurut gue sih nggak masalah guys kalau itu. Tapi kan biasanya pegawai besar itu ya gimana guys ya, apalagi road bike ya kan guys, itu biasanya melebihi dari 50 km ataupun ya di atas 30 km biasanya kalau pada bersepeda. Tapi ya di saat seperti ini ditahan dulu, misalnya pengen olahraga goes ya lebih baik untuk sekitaran aja, cukuplah olahraga bersepeda itu 10 menit atau setengah jam guys, setengah jam cukup lah kalau menurut gua guys.
untuk teman-teman penghobi Western juga. Oke, mungkin itu aja dari omongan gue, dari saran gue. Izin sekali lagi komandan buat yang nonton-nonton, semoga selalu diberikan kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Semoga gue semakin bersemangat buat video. Jika ada salah kata ataupun audio maupun gambar ya mohon dimaafkan. Ini juga aku juga nggak tahu guys, entah diedit apa langsung real ya guys ya. Jadi menurut gue sih semoga bermanfaat ya. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kewer. Dadah.